untuk mendapatkan rezeki yang halal dan baik, tentu kita harus memprioritaskan ketakwaan kita. Takwa dalam arti kita selalu merasa diawasi oleh Allah dan kita selalu merasa berhati-hati untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Luna Maya di Luna Cari Ilmu. Wah, senang sekali setiap menuju berbuka puasa kita belajar dulu sebentar. 10 menit aja, nggak banyak kan waktu yang dibutuhkan untuk belajar? Oke, hari ini juga temanya luar biasa menarik, yaitu mengenal rizki dari Allah. Wah, kira-kira rizki dari Allah tuh apa saja ya? Nah, langsung aja kalau gitu kita dibimbing oleh Ustadz Aceng dari cariustadz.id. Langsung saja kalau gitu kita sapa ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih Pak Ustadz. Terima kasih udah hadir kembali di Luna Cari Ilmu episode kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Mbak Luna. Ya, sama-sama. Pak Ustadz, hari ini temanya luar biasa, yaitu mengenal rizki dari Allah. Oke. Nah, saya juga punya pertanyaan nih Pak Ustadz. Mungkin kita simple dulu. Kita harus tahu dan betul-betul harus tahu apa sih rizki itu. Boleh dijelaskan nggak Pak Ustadz? Baik, Mbak Luna dan kawan-kawan dimanapun Anda berada. Ya. Semoga kita biasa dilimpahi rezeki oleh Allah yang halal, Amin. berkah. Amin ya rabbal alamin. Jadi rizki itu dalam bahasa yang sederhana, menurut banyak literatur kamus adalah pemberian atau bahasa lain adalah al-'ata. Dalam pengertian yang lebih luas, rizki adalah segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita atau segala sesuatu yang dapat membantu kita untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Itu semuanya kita sebut sebagai rizki, baik sifatnya materi maupun imateri. Begitu Mbak Luna. Baik. Lalu apa saja bentuk rizki yang diberikan sama Allah kepada kita tuh Pak Ustadz? Baik. Secara umum, rizki terbagi menjadi dua, yakni ada rizki lahir dan ada rizki batin. Rizki lahir adalah rizki yang kasat mata atau indrawi, sebagaimana harta benda, pakaian, makanan, termasuk anggota tubuh. Ya. Kita punya hidung dengan fungsinya, kita punya telinga dengan fungsinya, kita punya mata dengan fungsinya, kita punya tangan dengan fungsinya, dan seluruh anggota tubuh yang kasat mata ini, beserta dengan fungsinya, itu semua adalah termasuk rizki dan termasuk kategori rizki lahir. Sementara rizki batin itu sama halnya rizki yang tidak kasat mata atau non-indrawi, sebagaimana hidayah, ilmu, tergeraknya hati untuk beribadah, rasa cinta, rasa takut kepada Allah, dan masih banyak lagi. Termasuk jenis rezeki yang kedua ini, dalam konteks saat ini adalah apa yang Mbak Luna lakukan, yakni mencari ilmu. Karena Allah telah menggerakkan hati seseorang untuk mencari dan menerima ilmu. Itu juga bagian daripada rezeki yang seringkali kita tidak sadari, karena termasuk rezeki yang tidak kasat mata, termasuk rezeki yang non-indrawi atau rezeki batin. Begitu Mbak Luna. Dalam Al-Quran misalnya, kata rezeki seringkali berdampingan dengan berbagai macam hal. Tidak melulu persoalan harta benda, tidak melulu persoalan uang misalnya. Ada kalanya disandingkan dengan hujan. Misalnya dalam surah Yunus ayat 31 Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh." Itu adalah termasuk salah satu rizki yang berhubungan dengan air hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit. Sehingga kita tidak dapat membatasi pengertian rizki hanya pada hal-hal yang bersifat materi saja. Kata Allah dalam surah An-Nur ayat 38, "Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab." Allah yang memberikan rizki kepada siapapun yang Dia kehendaki tanpa ada perhitungan. Termasuk oksigen yang kita hirup setiap hari, setiap saat, yang kita seringkali lupa untuk mensyukurinya. Itu juga termasuk bagian daripada rizki
yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Betul, betul. Luar biasa, Masya Allah. Nah, bagaimana kalau misalkan ada seseorang yang mendapatkan rezekinya secara tidak baik nih, Pak Ustadz? Ya, misalkan ada yang mencuri mungkin, korupsi, atau berbohong, atau menipu, tapi mendapatkan keuntungan atau bahkan mendapatkan hasil dari apa yang telah mereka lakukan. Apakah itu bisa dikatakan rezeki juga? Baik, Mbak Luna. Jika ditelaah melalui makna rezeki secara umum, yakni segala bentuk pemberian atau segala yang kita dapatkan dan bisa membantu memenuhi hidup kita, itu semua adalah rezeki. Termasuk yang diperoleh melalui cara yang tidak halal, sebagaimana mencuri ataupun korupsi. Namun, perlu dicatat di sini, betapapun itu termasuk kategori rezeki, namun termasuk kategori rezeki yang tidak halal alias haram. Keharaman itu bukan pada bentuk zat atau jenis dari rezeki tersebut, melainkan pada proses memperolehnya yang tidak diperkenankan oleh agama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari sahabat Ibnu Mas'ud, dikatakan, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, dari makanan yang haram, maka neraka adalah tempat yang cocok baginya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari harta yang tidak halal. Amin. Di samping itu, rezeki yang didapat secara tidak halal berpotensi membuat doa kita terhalang dari dijabah. Berpotensi membuat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Di samping tentunya akan membuat hati seseorang menjadi keras. Ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha suci dan tidak menerima kecuali hanya yang suci. Jadi yang diterima oleh Allah hanya yang suci-suci saja. Karena Allah sendiri adalah maha thayyib. Allah sendiri maha suci. Sedikit tambahan, Al-Imam Al-Ghazali dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin mengutip perkataan sahabat Ibnu Abbas. Kata beliau, la yaqbalullahu salata mri'in fi jawfihi haram. Allah tidak akan menerima salatnya seseorang yang di dalam hatinya, di dalam perutnya terdapat makanan yang haram atau tidak halal. Demikian, Mbak. Masya Allah, luar biasa. Ya. Baik kalau begitu. Oh ya Pak Ustadz, ini ada teman kita yang bertanya, yang udah masuk ke komentar kita. Dia adalah, tadi namanya siapa? Oh ya, Mega Kurnia. Nah, Mega Kurnia ini bertanya nih Pak Ustadz. Pertanyaannya itu adalah, bagaimana cara kita mendapatkan rezeki yang halal dan baik? Ya pasti bekerja dengan halal yang baik ya Pak Ustadz ya. Betul. Terima kasih Mbak Luna dan Mbak Mega Kurnia. Ya. Untuk mendapatkan rezeki yang halal dan baik, tentu kita harus memprioritaskan ketakwaan kita. Takwa dalam arti kita selalu merasa diawasi oleh Allah dan kita selalu merasa berhati-hati untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, untuk melakukan aktivitas yang tidak diridhoi Allah, sebagaimana mencuri tadi, sebagaimana korupsi tadi. Orang jika di dalam hatinya sudah tertanam sifat takwa, maka dia tentu akan berpikir sekian juta kali, bukan hanya sekian ribu kali, tetapi sekian juta kali untuk melakukan tindakan yang tidak diizinkan oleh Allah, sebagaimana mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Dan Anda tidak perlu takut. Jika kita sudah masuk pada wilayah muttaqin, kita sudah masuk menanamkan dan mendarah-dagingkan sikap takwa di dalam jiwa dan raga kita, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kita. Jangan sampai karena kita melakukan hal yang halal, terus kemudian kita khawatir, jangan-jangan nggak dapat rezeki karena kita tidak korupsi. Jangan sampai kita takut, khawatir tidak mendapatkan rezeki karena kita tidak mencuri misalnya. Tidak. Allah sudah menjamin dalam surah At-Talaq ayat 2-3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib."
orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan solusi untuk setiap persoalan dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak dia duga-duga. Karena rezeki itu, Mbak Luna dan juga kawan-kawan yang lain, Mbak Mega termasuk, rezeki itu tidak selamanya menggunakan logika atau matematika kita. Ada kalanya rezeki itu tidak 1 tambah 1 2, tidak, terserah Allah. 5 tambah 5, kalau matematika kita pasti 10. Kalau matematika Tuhan ya terserah Tuhan. Karena Allah bisa melipat gandakan amal kita berapapun balasan yang Allah kehendaki. Kadang-kadang usaha kita cuma 5 tambah 5, tapi hasilnya adalah 100. Dari mana yang 90? Itu Allah yang ngatur. Itu Allah yang ngatur. Bagi orang yang bertakwa, Allah menjamin akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Demikian Mbak Luna. Masya Allah, luar biasa sekali. Pastinya untuk mendapatkan rezeki yang baik, dibutuhkan juga kerja keras, pastinya. Betul. Dan bagaimana kita selalu mencoba bekerja dengan sepenuh hati, dengan tetap di jalan Allah. Bahwa kalau kita berniat untuk menafkahi keluarga, kita berusaha, kita menjauhkan larangan-larangannya, pasti Allah juga akan menilai dan melihat upaya kita. Dan pasti akan dilipat gandakan rezeki yang kita dapatkan nantinya, insya Allah. Mudah-mudahan ya Pak Ustadz ya, kita selalu di dalam jalan yang baik. Betul. Baik kalau gitu Pak Ustadz, terima kasih hari ini sudah dibimbing. Kita akan ketemu besok lagi karena sudah mau berbuka puasa ini Pak Ustadz. Dan mudah-mudahan dengan proses belajar hari ini bisa membuat banyak teman-teman yang lebih bertambah lagi ilmunya, lebih kaya lagi, kaya ilmu pastinya ya Pak Ustadz ya. Dan mudah-mudahan juga Amin. Buat Pak Ustadz juga mudah-mudahan tambah kaya dalam banyak hal pastinya, tidak hanya rezeki tapi juga dengan Ustadz membimbing kita semua juga berkah pastinya. Amin. Kita ketemu besok lagi Pak Ustadz. Siap, insya-Allah. Siap. Amin, insya-Allah. Terima kasih kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Mbak Luna. Bagaimana teman-teman proses belajar kita hari ini? Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Oke, karena sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Kalau gitu saya pamit dulu, kita ketemu besok lagi di jam dan waktu yang sama. Oke, dengan tema yang berbeda pastinya. Baiklah kalau gitu saya akan pamit, sampai jumpa besok dan mudah-mudahan di proses belajar kita hari ini kita semua diberkahi oleh Allah SWT. Terima kasih dan sampai jumpa besok. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda dengan tahun kemarin, berbeda suasana, lebih sepi, mungkin, lebih banyak sabar, iya. Merayakan momen yang paling ditunggu, sekarang kurayakan di rumah. Tidak mengurangi esensi dari